Episode hari ini, Kalian harus segera menyerang alam Brahma dan membawa semua Weda. sesuai rencana Adi, Madu Ketap menyerang alam Brahma. Wisnu dan Mahakali menghabisi mereka. Adi sampai ke Kailas menemui Mahadewa dalam wujud Parwati, lalu berhadapan dengan Parwati yang asli. Sebelum kami bisa menguasai alam ini, maka kami tidak akan pergi dari sini. Mahakali mengingatkan bahwa ini bukan saatnya membuang waktu, melainkan saat untuk mengambil kesempatan emas. Seseorang tidak pernah dikenal dari kelahirannya, tetapi dari perbuatannya. Ia memberi kesempatan terakhir agar Manu dan Keto berpikir dengan jernih. Kesempatan itu harus diambil sekarang, karena untuk kesalahan pertama ini, Mahakali masih bersedia memaafkan. Namun jika kesalahan itu terulang, hidup mereka tidak akan lagi dibiarkan. Setelah berpikir sejenak, Manu dan Keto akhirnya memilih kesempatan itu dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Mahadewa, aku sudah pergi ke alam Brahma dan memberi kesempatan terakhir kepada Madu Ketap. Mungkin saja peringatanku akan membawa mereka ke jalan yang benar. Mahadewa kemudian berkata bahwa tindakan Parwati memang telah menyelesaikan satu masalah. Tetapi semua ini belumlah berakhir. Parwati tidak langsung memahami maksud perkataannya. Mahadewa menjelaskan bahwa sebagai Mahakali, Parwati mampu menghabisi kekuatan jahat apapun. Namun Manu dan Keto bukanlah kekuatan biasa. Jika Manu adalah keinginan, maka Keto adalah perbuatan. Dan gabungan keinginan serta perbuatan itulah yang justru akan membuat mereka semakin kuat. Pada saat yang sama, Mahadewa mendengar panggilan pemujanya yang dipenuhi ancaman. Pemuja itu merasa pertapaannya yang panjang diabaikan. Ia menyatakan bahwa jika hari itu Mahadewa tidak menemuinya, ia akan menyerahkan nyawanya sendiri. Bahkan setiap bagian tubuhnya akan dipersembahkan ke dalam api pemujaan demi memaksa kehadiran Mahadewa. Kau harus datang, Mahadewa! Mahadewa, kenapa kau tidak mencegahnya? Setiap manusia harus menanggung perbuatannya sendiri, Gauri. Anugerah memang harus diberikan karena dia sudah melakukan pemujaan, bukan karena sudah memaksa. Pemuja itu kembali menegaskan tekadnya. Jika ia tidak bisa mencapai Mahadewa dengan kedua kakinya, maka kakinya dianggap tidak berguna. Tanpa ragu, ia mengorbankan kakinya sendiri. Dari kejauhan, Parwati yang menyaksikan kejadian itu memohon kepada Mahadewa agar segera menghentikannya. Namun pemuja itu justru semakin larut dalam kekecewaan. Ia merasa seluruh pengabdiannya dibalas dengan pengabaian. Seumur hidupnya ia memuja Mahadewa dengan harapan suatu hari akan ditemui. Tetapi hari itu justru menjadi hari yang paling menyakitkan. Ia mengingat semua peringatan bara raksasa yang dahulu melarangnya percaya, dan kini ia merasa harus menanggung akibat dari kepercayaannya sendiri. Kau harus segera pergi. Kau tidak bisa mempertaruhkan nyawa pemujamu dengan cara seperti ini. Jika saat ini aku mendengarkan paksaannya dan aku menemuinya, maka akibat yang buruk pasti akan terjadi. Tapi Dewa... Dengan penuh kecemasan, Parwati mengingatkan Mahadewa bahwa jika hal ini dibiarkan, alam semesta akan mempertanyakan makna pemujaan kepada para dewa. Akibatnya akan jauh lebih buruk daripada sekedar menemui seorang pemuja. Ia memohon agar Mahadewa menemui pemuja itu setidaknya sekali. Mendengar permintaan Parwati, Mahadewa menyatakan bahwa setiap nasihat darinya adalah perintah baginya. Ketika pemuja itu hendak kembali melukai dirinya, Mahadewa akhirnya datang dan menghentikan tindakannya. Aku benar-benar sial, Mahadewa. Aku bisa menemuimu, tapi aku tidak bisa menyambutmu dengan menyatukan tanganku ini. Jika pemujaan seorang pemuja itu tulus, maka tidak ada perkataan apapun yang akan menghalanginya di dalam melakukan pemujaannya. Rat, ini baru awalnya. Mahadewa menjelaskan bahwa yang membawanya ke sana bukanlah pemujaan yang tulus, melainkan paksaan, dan hal seperti itu tidak dapat dibenarkan. Namun karena pemujaannya tetap lahir dari ketulusan, ia berhak menerima anugerah. Mahadewa pun memintanya menyampaikan anugerah apa yang diinginkan.
Pemuja itu teringat pesan Adi dan mengucapkan permintaan sesuai arahan yang telah ditanamkan dalam pikirannya. Ia meminta anugerah agar siapapun di alam semesta yang disentuh oleh tangannya akan hangus seketika. Mahadewa menyadari bahwa anugerah itu akan menjadi pelajaran besar bagi alam semesta. Diberkatilah. Karena anugerah ini, alam semesta akan mengenalmu dengan nama Basmasur. Tetapi ingatlah Basmasur, saat menggunakan anugerah ini, maka kau harus berhati-hati. Jika kau sampai terbawa perasaan atas anugerah ini, maka semuanya akan berbalik melawanmu sendiri. Setelah kembali ke Kailas, Mahadewa tampak termenung. Parwati menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ia melihat Mahadewa begitu bersedih setelah memberikan anugerah. Mahadewa mengakui bahwa anugerah tersebut dapat dengan mudah berubah menjadi kutukan. Jika Basmasur salah menggunakan kekuatannya, maka hal itu akan menjadi ujian berat bagi seluruh keluarga Kailas. Di tempat lain, Adi yang masih menyamar memerintahkan Basmasur untuk pergi ke Kailas dan melakukan sesuatu yang tidak akan pernah diduga oleh Mahadewa maupun Mahakali. Ia menyadari bahwa akan ada dua raksasa lain yang kelak akan membutuhkan petunjuk darinya. Kembali di Kailas, Mahadewa melirik Parwati dan tersenyum. Parwati teringat pertanyaannya di masa lalu tentang bagaimana Mahadewa masih mampu tersenyum di tengah keadaan sulit. Kini ia memahami bahwa senyum itu selalu menjadi pengingat akan ikatan mereka. Apapun yang telah terjadi di masa lalu dan apapun yang akan terjadi di masa depan, semua itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa mereka saling memiliki, meski ujian berat menanti. Namun, Parwati juga merasakan firasat kuat bahwa Manu, Keto, dan Basmasur tidak akan tinggal diam, dan dalam waktu dekat, mereka pasti akan melakukan sesuatu yang membahayakan. Beri aku anugerah, agar siapapun di alam semesta ini, aku menaruh tanganku, maka dia akan hangus. Diberkatilah. Aku juga pemuja Mahadewa, seperti dirimu, dan aku datang ke sini untuk bertemu dengannya. Nandi merasakan firasat buruk. Dalam hatinya ia yakin tamu itu membawa niat jahat. Ia harus segera memberitahu Dewi. Dengan tenang, Nandi meminta Basmasur menunggu, lalu berbalik hendak pergi. Namun Basmasur menghentikannya dan mempertanyakan alasan larangan itu. Ia mengaku hanya ingin bertemu dewanya sendiri, Mahadewa. Saat itu Parwati datang bersama Kartikeya dan Ganesha. Basmasur segera mengadu mengatakan bahwa ia datang untuk menemui Mahadewa tetapi dihalangi tanpa alasan. Parwati menatapnya tajam. Jika Nandi sampai melarang seseorang memasuki Kailas, pasti ada sebabnya. Tugas Nandi adalah menjaga Kailas, dan Parwati pun merasakan bahwa Basmasur tidak datang untuk bersembahyang, melainkan untuk menipu. Ia menuntut Basmasur menyebutkan tujuan sebenarnya. Dewi, aku mendapatkan anugerah dari Mahadewa. Karena dia senang dengan pemujaanku. Dan berkat anugerah itu, aku bisa menghabisi musuh-musuhku. Basmasur mengungkapkan isi hatinya. Dalam pemujaannya, ia menyadari bahwa musuh terbesarnya ada di dalam dirinya sendiri. Saat menatap ke dalam batinnya, ia hanya melihat Siwa dan Sakti. Sejak itu, ia mencari cara untuk menghabisi semua musuhnya. Ia berniat menggunakan anugerahnya, menyentuh kepala Mahadewa dan menghancurkannya. Mendengar itu Nandi murka. Ia menyatakan Basmasur harus berperang dengannya terlebih dahulu. Kartikeya pun ikut marah dan menyatakan niat jahat itu pantas dihukum. Namun sebelum serangan terjadi, Mahadewa datang dan menghentikan semuanya. Mahadewa menegaskan bahwa apa yang dikatakan Basmasur memang benar. Menghabisi musuh yang ada di dalam hatimu, itu memang tindakan yang benar, Basmasur. Tetapi sebelum itu, kau harus menangkapku lebih dulu. Silakan kau bersembunyi di bagian dunia manapun juga. Tapi aku akan terus berusaha untuk menangkapmu sampai aku berhasil. Kartikeya bingung dan bertanya pada Parwati. Parwati tersenyum tenang. Semua ini sengaja diciptakan Mahadewa. Basmasur harus mengejar Mahadewa dan itu adalah bagian dari rencana besar. Nandi cemas dan bertanya apakah ada cara menghentikannya. Parwati menjawab, hanya Narayan yang mengetahui caranya dan ia harus terbangun dari pertapaannya. Di Vaikunta, Narayan terbangun. Laksmi merasa lega dan bahagia, mengira penderitaan itu telah berakhir. Aku tidak tahan melihatmu menderita.
Aku siap melakukan apapun untukmu. Jika sampai ada yang mengganggu pertapaan Narayan, maka ketidakseimbangan alam semesta ini akan membawa musibah yang besar. Namun Narayan berkata masalah itu bisa dibicarakan nanti. Ia harus segera menemui Mahadewa dan langsung pergi. Sikap Narayan membuat Laksmi diliputi penyesalan. Ia menyadari bahwa karena kebodohannya, Manu dan Ketu bangkit. Ia merasa telah melakukan kesalahan besar. Sementara itu, Adi yang menyamar mendatangi Manu dan Ketu. Manu mengira yang datang adalah Parwati dan bertanya dengan waspada. Adi menyatakan ia tidak marah, justru meminta bantuan. Ia mengaku telah menyadari kekuasaannya atas 3 alam dan berjanji membantu Manu dan Ketu menguasainya. Namun langkah pertama adalah menyerang alam Brahma. Ini kesempatan yang baik bagi kita, Manu. Saat Dewi Parwati sendiri yang mendukung kita, maka siapa yang akan mencegah kita? Apa yang kau pikirkan, Madu? Ini yang benar. Kalian semua harus segera menyerang alam Brahma dan juga membawa semua Weda dari sana. Aku yakinkan padamu, Mahadewa tidak akan menghalangi kalian dalam perbuatan ini, termasuk Narayan. Basmasur terus mengejar Mahadewa hingga kelelahan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita cantik yang memikat hatinya. Wanita itu adalah bagian dari rencana Mahadewa. Basmasur terpesona dan menyatakan keinginannya untuk menikah. Wanita itu, Mohini, menantangnya melewati beberapa ujian. Basmasur menyanggupi dengan penuh percaya diri dan membanggakan anugerahnya, bahwa sentuhan tangannya bisa menghanguskan siapapun. Anugerah macam apa itu? Aku ini seorang penari. Kalau kau ingin menikah denganku, maka kau harus bisa menunjukkan kalau kau bisa menari seperti aku juga. Mohini menyatakan bahwa jika Basmasur mampu mengikuti tarian yang ia lakukan, maka ia akan menerima lamarannya. Basmasur menganggapnya mudah dan mengikuti setiap gerakan. Saat tarian mencapai puncaknya, tanpa sadar Basmasur menaruh tangannya sendiri di kepalanya. Api anugerah itu pun menghancurkannya hingga menjadi abu. Parwati datang dengan senyum lega. Basmasur akhirnya kalah oleh pesona Mohini. Saat itu Mohini kembali ke wujud aslinya sebagai Narayan. Parwati berterima kasih karena Narayan telah menemukan cara menyelamatkan alam semesta. Sekarang semuanya sudah membaik. Tidak, Gauri. Semuanya masih belum selesai. Madu dan Ketap akan mengambil kesempatan perbuatan Basmasur ini untuk menyerang alam Brahma. Parwati menegaskan bahwa Manu dan Ketu masih belum berubah. Ia berniat menyelesaikan semuanya sendiri. Narayan menyatakan akan membantunya, karena semua ini bermula darinya. Saat Parwati hendak pergi, Mahadewa menenangkannya dan berjanji bahwa saat ia kembali ke Kailas, segalanya akan baik-baik saja. Di alam Brahma, para dewa kewalahan menghadapi pasukan Manu dan Ketu. Ketu mencoba merebut Weda, namun gagal. Manu menyerang Brahma dan berhasil melemahkannya. Dengan bersatu, Manu dan Ketu akhirnya berhasil merebut Weda Brahma. Saat mereka bersiap pergi, Mahakali dan Narayan muncul menghentikan langkah mereka. Kalian harus segera menyerang alam Brahma dan membawa semua Weda dari sana. Kenapa kau marah begini? Kau sendiri yang Madu Keta! Kita telah ditipu. Ayo, kita pergi dari sini. Tubuh Brahma semakin lemah. Narayan menjelaskan bahwa tanpa Weda, ilmu dan kekuatan akan lenyap. Mahakali bersumpah akan menghabisi Manu dan Ketu dan mengembalikan Weda ke alam Brahma. Namun Narayan menyadari, dengan Weda di tangan mereka, kekuatan Manu dan Ketu melampaui bayangan. Menghadapi mereka tidak cukup dengan kekuatan saja. Kita harus mencari jalan lain untuk bisa melakukannya. Dengan mendapatkan Weda, kita menjadi jauh lebih sakti. Alam semesta pun kacau. Ganesha menyadari bahwa Mahadewa harus kembali bertapa demi menjaga keseimbangan. Mahadewa mengiyakan. Selama ia bertapa, Kailas harus dijaga dengan baik. Sementara itu Manu dan Ketu menikmati kesaktian barunya.
Mahakali dan Narayan kembali mendekati mereka. Selamat datang, Mahakali. Selamat datang pada Mahakali dan pelindung alam semesta. Apa kalian datang kemari untuk berperang melawan kami? Mereka mengingat rencana lama. Kesombongan adalah celah terbesar. Saat makhluk dikuasai keangkuhan, ia tidak mampu melihat sekitarnya. Kesempatan itulah yang harus dimanfaatkan. Kami tidak datang kemari untuk berperang, Madukya. Kalian berdua memang sangat sakti. Tetapi tidak bisa aku pungkiri bahwa kalian tetap raksasa. Mahakali memancing kesombongan Manu dan Ketu, menyatakan bahwa meski sakti, mereka tetap raksasa. Ia menyarankan agar mereka meminta anugerah apapun yang diinginkan. Anugerah? Hah, anugerah apa yang bisa kau berikan? Kami akan memberimu anugerah karena lebih sakti darimu. Mintalah. Anugerah apa yang kau inginkan? Narayan pun menambahkan permintaan agar diberi anugerah untuk bisa mengalahkan mereka. Manu menyetujui dengan syarat. Mereka tidak bisa dibunuh di darat, tidak di air, dan bukan dengan cara biasa. Narayan menyatakan persetujuan. Dengan tertawa puas, Manu dan Ketu memberikan anugerah itu, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja menandatangani kehancuran mereka sendiri.